Gara-gara syakur ditambahkan nikmat. Dah, selesai dah urusan. Kita tutup deh kalau gitu udah sampai. Belum. Maka kesabaran dan kesyukuran adalah sikap yang harus dimiliki seorang hamba terhadap apa yang Allah takdirkan atas dirinya. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan nikmat maupun musibah, dalam kebaikan yang Allah ujikan maupun keburukan. Jadi kalau kita dapat nikmat perlu sabar nggak? Perlu. Jadi orang kaya itu harus sabar, ya. Jadi orang cantik itu harus sabar, betul nggak? Susah mana? Sabar dalam kondisi nikmat dengan sabar dalam kondisi susah. Hah? Kalau lagi punya uang banyak, utang nggak ada, tagihan juga nggak ada, lagi banyak. Bisa sabar nggak? Hah? Sabar sabar manis. Ya, sabar manis dalam nikmat. Itu sabar sambil senyum ya. Sabar, sabar. Mau beli ini, sabar, sabar. Mau jajan itu, sabar, sabar. Ya, kecuali pasti nggak sabar kalau saya informasikan. Bagaimana kalau akhir bulan nanti kita melepas para relawan yang akan berlayar? Kita melepasnya dari Barcelona atau dari Tunisia. Siap ikut? Anda nggak perlu ikut sampai perahu lah, cukup melepas di pelabuhan, ya, meramaikan suasana gimana? Kalau mau ke Barcelona, visanya nih, visa Schengen yang butuh waktu ya. Kalau ke Tunisia nggak perlu visa, langsung berangkat. Tapi kalau menuju hari H agak mahal, sebelum-sebelumnya bisa lebih murah naik Qatar Airways. Airways ya. Sabar nggak kira-kira kalau punya duit? Kalau yang gini-gini kita berjuang jangan sabar. Harus cepat duluan ya. Oke. Jadi di semua peristiwa dalam keadaan kita sukai maupun tidak kita sukai, kita harus sabar, harus syakur. Ngomong-ngomong nih, kita tipe yang mana sih? Nggak kuat menahan sabar kalau lagi dapat nikmat, atau nggak kuat menahan sabar kalau lagi susah? Tipe yang mana? Hah? Coba dipelajari diri sendiri. Tapi yang hebat itu sebetulnya yang pandai dan banyak bersyukur saat susah. Wah, itu keren. Ya, kalau pandai bersyukur saat dapat nikmat, hmm, orang kafir juga pinter. Ya, suruh bilang alhamdulillah juga dia mau. Betul nggak? Tetapi bersyukur dalam keadaan susah, hmm, alhamdulillah ala kulli hal lagi sakit. Alhamdulillah ala kulli hal padahal lagi kena musibah. Alhamdulillah. Dan tetap tersenyum. Ya, Masya Allah. Semoga di sini semua orang-orang hebat ya, yang dimampukan Allah jadi sabar dan syakur. Maka kewajiban seorang hamba adalah menerima musibah dengan kesabaran dan menerima nikmat dengan rasa syukur. Di antara nikmat itu ada yang berupa kemudahan melakukan amal-amal kebaikan, dan ada pula yang berada di luar usaha perbuatannya. Nah, di sini satu poin ya tentang itu. Sekarang, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya. Jadi ketika kita diingatkan tentang hari-hari Allah nanti pada hari akhirat, Maliki Yaumiddin, ya.
Ada hari di mana cuma Allah sendirian yang maha menentukan putusannya hari itu. Wal amru yawma idzin lillah maliki yaumiddin. Nah, di dunia ini karena kita sadar akan ada hari Allah, harinya Allah, hari pembalasan, maka di dunia ini menghadapi setiap takdir, jadilah orang yang senantiasa sabar, syakur, ya, sabar, syakur. Ada teman namanya si Sobur, ada. Saya punya teman. Ada punya teman juga namanya si Syakur, ada. Nah, satu lagi teman saya, Sobarin Syakur. Nah, dia menggabungkan keduanya. Ya, saya punya teman namanya Sobarin Syakur. Ya, moga-moga ini bukan sekedar nama ya, tapi harus menjadi sifat kita semua. Jadi kalau ada agenda penting untuk membentuk karakter diri, ya, terutama yang suka mewek-mewek, ya, Pak Ustadz, gimana caranya Pak Ustadz? Ada kan kayak gitu. Belum ngomong udah begini dulu. Belum ngomong, ya. Pak Ustadz, kumaha iya Pak Ustadz. Nah itu buat dia yang sedang senyum-senyum, tersipu-sipu dan tersapu-sapu seperti ikan sapu-sapu, ya, maka bentuk dirimu menjadi sobar dan syakur. Itu ya, agar menjadi orang yang paling beruntung. Baiklah, saya kira saya cukupkan dulu hari ini ya. Jadi PR-nya jadi apa? Jadi orang yang sabar dan syakur. Udah, ketika dapat musibah, jadi sabar sekaligus syakur. Lagi dapat nikmat, jadi sabar sekaligus syakur. Terutama yang sedang diuji dengan musibah atau diuji dengan kenikmatan. Jadilah orang yang sabar syakur. Ya, gimana caranya menjadi orang yang sabar syakur? Keluar dulu dari kegelapan menuju cahaya terang. Dan yang kedua, selalu ingat hari-harinya Allah. Baru bisa jadi sabar, banyak sabar, dan syakur, banyak bersyukur. Keluar dari kegelapan pikiran kepada ilmu ya, kepada Al-Quran, kepada sunnah. Dan selalulah ingat hari-hari Allah di hari pembalasan. Oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna minas sabirin wasyakirin ala ni'amik wa ala balaik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa keluar dari kegelapan menuju cahayamu. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa ingat akan hari-harimu, hari-hari pembalasanmu. Ya Rabb, pada hari itu kami tidak akan pernah mampu menghadapinya kecuali atas pertolongan Engkau. Ya Rabb, jadikanlah dalam hidup kami orang yang senantiasa banyak bersabar dan banyak bersyukur dalam menghadapi semua peristiwa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة